Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Yang kedua kalinya, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini sebagai Master of Ceremony yang akan membacakan tuntutan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yakni khutbah, acara yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Muhammad Wahyu Tri Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا
التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Menuju ke acara yang selanjutnya, yakni khutbah yang akan disampaikan oleh Alauddin Fakri Zaki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa akramana bi khilafatihi min jami'il alami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallahi usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Godaan dan tantangan hidup di dunia kita rasakan semakin banyak dan berat. Sudah terlalu banyak orang yang tergelincir dari jalan yang benar, lalu mereka menempuh jalan yang batil karena tidak mampu menghadapi godaan dan tantangan hidup. Semakin banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia sekarang ini menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menghadapi godaan serta tantangan hidup. Potensi yang baik dan buruk memang ada pada setiap manusia. Oleh karena itu tinggal manusianya lah apakah akan menjaga kesucian diri, mereka akan justru mengotori diri dengan sejumlah dosa. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 7-10. Setiap kita harus dapat menjaga kesucian diri dengan cara banyak beramal saleh serta meninggalkan segala bentuk yang salah. Meskipun kadangkala kita memiliki keinginan untuk melakukan hal yang salah karena terpengaruh oleh duniawi. Agar kita tetap dalam kesucian diri, maka iman harus terus kita pertahankan bagaimanapun situasi dan kondisinya. Agar seorang muslim mampu mempertahankan iman mereka dengan baik, maka ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang muslim harus memahami arah yang berujung kepada kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kita harus menyadari terus bahwa kesementaraan hidup di dunia ini sudah pasti dan harus menyiapkan diri untuk hidup di dunia yang sementara. Sikap seperti ini akan menjadikan seorang tidak akan sampai kepada kecintaan dunia secara berlebihan, apalagi hingga takut mati. Hal ini berarti bahwa sebagai muslim kita harus menyadari agar
kepastian hidup di akhirat. Di lain sisi, segala perbuatan kita di dunia harus mampu kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita harus memahami arah hidup di dunia yang hakikatnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Aminan nasi may yashri nafsahu btigha amradatillah wallahu raufum bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Agar seorang muslim bisa mencapai ridha Allah, maka dia harus tetap berada di jalan yang lurus. Artinya, kehidupan ini harus dijalani sesuai dengan jalan ilahi. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am ayat 153. Kedua, hal yang harus dilakukan dalam upaya mempertahankan iman adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan pedoman dalam perjalanan hidup manusia. Ibarat pelaut, Al-Quran dan Sunnah itu merupakan kompas yang menunjuki arah perjalanan. Apabila dua pedoman ini diabaikan, maka seorang muslim akan tersesat dari jalan hidup yang benar. Sebaliknya, bila pedoman ini dipegang erat-erat, niscaya seorang muslim tidak akan berhasil disesatkan oleh setan dan para pengikutnya dari jalan hidup yang benar. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih. Kutinggalkan kepadamu dua pusaka, tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Hadis riwayat Malik. Seseorang yang hidupnya tidak berorientasi kepada ridha Allah biasanya tidak menghiraukan Al-Quran dan hadis. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang melecehkan pedoman hidup yang benar itu, tapi mereka kelak akan menyesal atas apa mereka lakukan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal musinin bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bukan demikian, sebenarnya telah datang ketetapan-ketetapanku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyambungkan diri, dan kamu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Surat Az-Zumar ayat 58-59. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga, hal yang harus dilakukan oleh manusia manakala dia akan mempertahankan iman adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hal ini begitu penting untuk bisa dihadapi seorang diri. Dengan bergaul kepada orang yang soleh, seorang muslim tidak hanya akan mendapat benteng yang akan memberikan kepadanya daya tahan dalam menghalau godaan setan, tapi juga akan berhasil menemukan kekurangan-kekurangan dirinya di dalam kebaikan orang yang lebih baik dari dirinya itu. Hal ini insya Allah akan merangsang dirinya untuk terus mengejar ketinggalan serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Dengan demikian, kita tentu amat menyadari bahwa pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi seorang. Akhirnya, kesungguhan sebagai kaum muslimin memang amat diperlukan sekarang ini agar kita dapat mempertahankan keimanan di tengah gelombang tantangan iman yang begitu besar. Semoga Allah memberkahi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke acara yang selanjutnya, yakni penutup. Saya selaku Master of Ceremony akan menutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara muhadharah pada malam hari ini dengan lancar. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Kali ini saya berdiri di sini sebagai Master of Ceremony yakni MC akan membacakan rututan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan kultum, dan yang keempat penutup. Masuk ke acara yang pertama yakni pembacaan basmalah. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca bismillah. Lanjut ke acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kartika Yoga. Katanya akan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur thumma arjil basara karataini yanqalibu ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujman lisayyatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذللا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, acara kedua ini berjalan dengan lancar. Semoga dari bacaan tadi kita mendapatkan manfaatnya. Lanjut acara yang ketiga, yakni pembacaan kultum yang insya Allah akan disampaikan oleh Khairul Fadilah. Tempat dan waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال الله تعالى في القرآن العظيم أولا هيا نذكر الله عز وجل الذي قد أطعنا نعمة كثيرة فهداية حتى نستطيع أن نختفل ونجتمع في هذا المكان المبارك إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور وكذلك إلى الصراط المستقيم. Hadirin ahlul jannah rahimakumullah. Menjalani hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu keharusan mutlak bagi setiap muslim, sehingga setiap muslim akan merasa dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hubungan itu sudah terasa dekat, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapi, seorang muslim akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perasaan ini sudah tertanam pada jiwa manusia, maka tentu tidak akan berani menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak umat manusia sekarang ini yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran karena mereka tidak merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya semua manusia, bahkan semua makhluk yang berada dalam bumi ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku ini adalah dekat. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 186. Dengan demikian, menjalin hubungan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat penting, dan baik atau tidaknya seorang dalam hidup ini sangat tergantung kepada sejauh mana hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahlul jannah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menguji umatnya karena Dia sayang kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak berjanji kepada kita bahwasanya kehidupan kita akan berjalan baik selamanya, tetapi Allah berjanji setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang namanya juga kehidupan tempatnya capek dan usaha, dan apabila capeknya kita dan usahanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu semua akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Lau kana nurul ilma yudraku lil muna ma kana yabqa fil bariyati jahilun ijhat wala taksal wala takun ghafilan fa nazamatul ukba liman yatakasal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
ربنا أفرج علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara yang terakhir yakni penutupan. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.